Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang senyawa terpenoid dari biota laut. Dan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Hani, yang akan menjelaskan tentang pendahuluan. Yang kedua oleh Teguh Rizky Mubarok yang akan menjelaskan tentang latar belakang. Yang ketiga oleh Salsabila Aulia Muklis yang akan menjelaskan tentang macam-macam senyawa terpenoid. Yang keempat oleh Desi Ajeng Nurmala yang akan menjelaskan tentang manfaat senyawa terpenoid. Dan yang kelima akan dijelaskan oleh Muhammad Rifki Nasirul Haq yang akan menjelaskan tentang contoh jurnal. Dan yang terakhir oleh Desi Ajeng Nurmala yang akan menjelaskan tentang kesimpulan senyawa terpenoid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan biodiversitas hayati di daratan dan di lautan yang tinggi. Kekayaan biota laut Indonesia sudah lama dikenal atau banyak yang berpotensi sebagai sumber bahan bioaktif. Dan beberapa penelitian mengungkapkan bahwa biota laut memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder yang tinggi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, baik itu untuk melindungi dari ancaman predator, dari ancaman musuhnya, ataupun untuk perbaikan genetiknya. Dan contohnya seperti ikan buntal yang memiliki kandungan senyawa halogen. Bahan bioaktif metabolit sekunder yang berasal dari invertebrata laut banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan obat, pangan, produk pertanian, bahkan menjadi bahan baku pembuatan anestesi lokal dalam menghilangkan rasa sakit. Senyawa bioaktif dihasilkan dari sintesis makhluk hidup, bukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, melainkan untuk mempertahankan eksistensinya dalam berinteraksi dengan ekosistem lain yang biasa dikenal dengan metabolit sekunder. Metabolit sekunder dihasilkan dari organisme untuk melindungi dari predator dengan cara memusnahkan musuhnya. Tujuan metabolit sekunder ini belum banyak yang diketahui. Namun, para ahli berpendapat bahwa metabolit sekunder dihasilkan dari detoksikasi metabolit beracun yang tidak dapat terbuang oleh organisme tersebut. Senyawa terpenoid adalah senyawa bahan kimia alam yang banyak digunakan sebagai obat. Sudah banyak senyawa terpenoid dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya seperti penghambat pertumbuhan pesaingnya, bahkan sebagai insektisida hewan tinggi. Biota laut adalah semua makhluk hidup yang ada di laut, baik itu hewan, tumbuhan, maupun karang. Dan pada umumnya biota laut dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu plankton, inekton, dan bentos. Senyawa terpenoid semua terdapat pada semua tanaman, hewan, tumbuhan, serangga maupun hewan laut. Senyawa terpenoid pada tumbuhan terdapat pada getah dan fokulanya. Triterpen juga merupakan penyusun atau kerangka penyusun makhluk hidup yang terdapat atau yang didapat oleh steroid dan squalen yang disebut
yang disebut dengan golongan triterpen juga. Terpenoid terdiri atas beberapa macam senyawa, mulai dari komponen minyak atsiri yaitu monoterpena dan sesquiterpena yang mudah menguap. Lalu di terpena menguap yaitu triterpenoid dan sterol serta pigmen karotenoid. Masing-masing golongan terpenoid itu penting baik dalam pertumbuhan dan metabolisme maupun pada ekologi tumbuhan. Terpenoid merupakan unit isoprena C5H8. Terpenoid merupakan senyawa yang kerangka karbonnya berasal dari 6 satuan isoprena dan secara biosintesis diturunkan dari hidrokarbon C30 siklik yaitu squalena. Senyawa ini berstruktur siklik yang nisbi rumit, kebanyakan berupa alkohol, aldehid, atau atom karboksilat. Mereka berupa senyawa berwarna, berbentuk kristal, seringkali bertitik leleh tinggi, dan aktif optik yang umumnya sukar dicirikan karena tak ada kereaktifan kimianya. Penggunaan tumbuh-tumbuhan baik sebagai obat, bahan makanan, bumbu, kosmetik, maupun sebagai bahan ramuan untuk upacara ritual keagamaan telah dikenal sejak zaman kuno seperti yang telah ditemukan dalam berbagai catatan bangsa Cina, Mesir, Mesopotamia, Yunani, dan Roma. Telah dikenal sejak zaman kuno ya. Bahkan penemuan terbaru di Pakistan membuktikan bahwa penggunaannya telah berlangsung selama 5.000 tahun. Walaupun demikian, penghargaan dan penilaian terhadap tumbuhan tetap dan bahkan semakin tinggi. Karena itu, usaha untuk menguasai perdagangannya antara lain melalui monopoli yang dilakukan oleh para pengusaha kaya, yaitu dengan menguasai pusat-pusat produksi di berbagai benua dan pengangkutan atau transportnya ke berbagai belahan dunia. Dengan kemajuan peradaban modern yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih cenderung menggunakan produk artifisial, pemanfaatan produk tumbuhan sempat mengalami kemunduran beberapa saat, kecuali untuk penggunaan dan pemanfaatan sebagai bumbu dan rempah-rempah serta kosmetika. Akan tetapi, situasi ini berubah secara global dalam 20 tahun terakhir yang mengarah ke perubahan penggunaan bahan alam. Sebagai konsekuensinya, perhatian terhadap penelitian tumbuhan untuk obat sangat meluas, baik dalam bidang maupun kedalaman penelitian. Disiplin ilmu yang terlibat tak lagi hanya farmasi dan kimia, melainkan juga kedokteran, farmakologi, botani, ekologi, dan sebagainya. Selain itu, secara bersamaan berkembang juga kepentingan ekonomi yang sangat besar dari dua hasil pertanian tumbuhan obat yang menyebabkan peningkatan penelitian yang ditandai dengan meningkatnya jumlah, jenis, dan mutu publikasi. Perkembangan di bidang tumbuhan tersebut juga terjadi pada bahan alam lain, apalagi dengan kemajuan di bidang teknik isolasi dan instrumentasi untuk analisis seperti perkembangan pesatnya kromatografi gas yang digabungkan dengan spektrofotometri massa dan spektrofotometri inframerah, kromatografi cair dan kinerja tinggi, resonansi magnetik inti, serta konsep baru lainnya. Semuanya ini merupakan inti perkembangan kimia bahan alam yang sangat pesat yang dapat dibuktikan dengan beragamnya publikasi menyangkut berbagai jenis dan tipe senyawa baru yang ditemukan. Sekian, terima kasih. Penggolongan senyawa terpenoid. Senyawa terpenoid memiliki beberapa golongan, di antaranya yang pertama adalah monoterpena. Monoterpena adalah senyawa esensial yang berupa area terbuka di mana memiliki dua isopren dan strukturnya berupa struktur yang terbuka dan tertutup. Biasanya digunakan sebagai ekspektoran dan antispasmolitikum. Yang kedua adalah sesquiterpen.
adalah senyawa yang memiliki 3 isopren dengan struktur asiklik atau bisiklik dengan digabungkan bersama naftalen. Aktivitasnya biasanya bersama dengan antimikroba dan antibiotik. Yang ketiga adalah diterpena. Senyawa ini memiliki 4 isopren dengan rantai yang dapat berbentuk asiklik, trisiklik, dan tetrasiklik. Biasanya digunakan sebagai antikarsinogenik dan pemanis. Selanjutnya ada triterpena. Senyawa ini memiliki 6 isopren dengan warna tan atau warna kecoklatan, berbentuk kristal dan bertitik leleh tinggi sehingga aktif pada optik. Selanjutnya yang keempat adalah tetraterpena. Senyawa ini disebut juga karoten atau karotenoid, yaitu senyawa yang larut pada lipid. Karoten atau karotenoid ini berfungsi sebagai pemberi warna pada buah atau bunga dan juga dapat membantu pada proses fotosintesis. Contohnya adalah karoten yang memberikan warna orange pada wortel. Kemudian yang terakhir adalah politerpena. Contohnya adalah ubiquinon yang memiliki rantai samping C40 sampai C50. Kemudian ada menaquinon dengan rantai samping C65. Contoh dari politerpena ini adalah senyawa yang terdapat pada pohon karet. Kemudian pada metaterpena yang pertama, terpen yang terhalogenasi juga terdapat atau berada pada biota laut maupun alga. Kemudian untuk senyawa diterpena yang sebelumnya juga yang terhalogenasi terdapat pada alga merah yang bersifat atau berfungsi sebagai sitotoksik. Yang selanjutnya ada manfaat terpenoid. Manfaat dari terpenoid adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengatur pertumbuhan, contohnya sesquiternoid absien dan diterpenoid gibberellin. Yang kedua, sebagai antiseptik, ekspektoran, spasmolitik, anestetik, dan sedatif sebagai bahan pemberi aroma makanan dan parfum. Contohnya monoterpenoid. Yang ketiga, sebagai tumbuhan obat untuk penyakit diabetes, gangguan menstruasi, patukan ular, gangguan kulit, kerusakan hati, dan malaria. Contohnya triterpenoid. Yang keempat, sebagai hormon pertumbuhan tanaman, podolakton inhibitor pertumbuhan tanaman, antividen serangga, inhibitor tumor, senyawa pemanis, antifouling, dan antikarsinogen. Contohnya diterpenoid. Yang kelima, sebagai antividen hormon, antimikroba, antibiotik dan toksin, serta regulator pertumbuhan tanaman dan pemanis. Contohnya sesquiterpenoid. Yang keenam, sebagai penghasil karet, contohnya politerpenoid. Yang ketujuh, sebagai karotenoid memberikan sumbangan terhadap warna tumbuhan dan juga diketahui sebagai pigmen dalam fotosintesis. Yang kedelapan, monoterfon dan sekreterfon juga memberikan bau tertentu pada tumbuhan. Yang kesembilan, terpenoid memegang peranan dan interaksi tumbuhan dan hewan, misalnya sebagai alat komunikasi dan pertahanan pada serangga. Yang kesepuluh, beberapa terpenoid tertentu yang tidak menguap juga diduga berperan sebagai hormon pada pungus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah menemukan beberapa jurnal yang terkait dengan senyawa terpenoid dari biota laut. Yang pertama, jurnal dari Anna Manuputi dengan judul Senyawa Terpenoid dalam Karang Lunak. Karang lunak merupakan salah satu kelompok hewan yang penting di dalam terumbu karang atau di kawasan terumbu karang. Sebagian besar produk karang lunak yaitu terpenoid. Terpenoid dalam karang lunak ini sifatnya beracun sehingga peran terpenoid dalam karang lunak
sebagai agen alelopati. Kemudian fungsi lainnya juga untuk sebagai anti predator dalam persaingan ruang dan reproduksi. Spesies utama yang diketahui yang memiliki toksisitas tertinggi adalah Cynularia flexibilis. Jurnal kedua dari Abdul Azim Befar dengan judul Gas Chromatography Mass Evaluation of Terpenoids from Persian Gulf Padina tetrastromica spesies. Dengan nama lain alga coklat. Ia dikumpulkan dari pantai Bucer di Teluk Persia dan diekstraksi dengan pelarut polar dan non-polar, yaitu N-heksana dan klorofrom etiasetat dengan perbandingan 1:1 untuk isolasi senyawa terpenoid. Nah, hasilnya fraksi N-heksana terdiri dari alfa-humulen, dekana, 2-metilfenol, asam tetradekanoat, dan asam heksadekanoat. Sedangkan fraksi klorofom etilasetat terdiri dari pentadekana, heksadekana, 2, 6, 10, 14 tetrametil heksadekana, 2, 6, 11 trimetil dodekana, asam 1,2 benzena karboksilat, dan diisoptil ester. Kemudian penelitian yang ketiga dari Tresia Sandalayuk dan kawan-kawan dengan judul Secondary Metabolite Compounds in Pufferfish Arothron manilensis. Nah, jadi spesies Arothron manilensis atau ikan buntal ia memiliki senyawa metabolit sekunder yaitu yang mengandung komponen senyawa fenol, alkaloid, terpenoid, steroid, dan flavonoid. Nah, kandungan senyawa metabolit sekunder tersebut ditemukan paling banyak di dalam organ pencernaan dan disusul dengan daging, kulit, dan hati. Jadi kesimpulannya, terpenoid adalah senyawa hidrokarbon yang terdapat pada semua tanaman, hewan, serangga, dan hewan laut. Senyawa metabolit yang terkandung pada dasarnya adalah saponin, triterpenoid yang merupakan komponen utama toksin pada Echinodermata. Pengembangan potensi hemolitiknya dapat menjadikannya sebagai kandidat obat antitumor, sitolisin, ataupun bahan dalam bidang kajian biomedik. Metabolit sekunder yang dihasilkan oleh spons tidak hanya untuk digunakan untuk mempertahankan diri, tetapi juga memiliki berbagai lembar fungsi untuk obat-obatan. Biota laut lain yang mengandung terpenoid diantaranya adalah karang lunak, spons, dan alga coklat. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum.